Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Kabar pertama, Bruno Fernandes, ya, kami sadar bahwa kami masih perlu banyak hal untuk ditingkatkan agar dapat memimpikannya tujuan besar ini, yang merupakan apa yang saya inginkan dan apa yang kita semua inginkan, yaitu memenangkan kejuaraan. Saya sudah mengatakannya saat perpanjangan kontrak, ini adalah komitmen jangka panjang. Saya sepenuhnya menyadari bahwa United belum siap untuk memenangkan liga saat ini. Sasaran minimumnya adalah finish di 4 besar. Kabar selanjutnya, Wakil Direktur Sepak Bola Manchester United, Andy O'Boyle akan meninggalkan Old Trafford setelah 2 tahun menjabat. Ia sangat terlibat dalam bursa transfer terkini dan dia sangat dihormati di industri ini. David Ornstein, The Athletic. Kabar selanjutnya, minggu lalu, makan malam telah diatur bersama beberapa pemain akademi untuk membantu Skull Cone membentuk kelompok persahabatan. Sementara juga telah diatur baginya untuk tinggal bersama orang tua asrama untuk memastikan bahwa ia tidak menemukan dirinya terisolasi di negara baru. Mike Keegan, Daily Mail. Kabar selanjutnya, selamat pagi. Manchester United memilih untuk tidak merekrut Marco Asensio ketika ia ditawarkan kepada mereka pada hari terakhir bursa transfer, via @gifemesport dari X. Kabar selanjutnya, Direktur Manchester United Jean-Claude Blanc secara resmi telah ditunjuk menjadi anggota Dewan Asosiasi Klub Eropa (ECA) dan Dewan Administrasi Kompetisi Klub UEFA (UCC). Kabar selanjutnya, Dan Ashworth, namun jika Anda merekrut manajer perekrutan, manajer medis, atau apapun, Anda dapat mewawancarai orang tersebut untuk mengenalnya lebih jauh. Saya selalu melakukan itu, saya pernah bekerja di organisasi yang melakukan hal itu. Penelitian tentang perekrutan pemain baru. Sulit karena secara teknis Anda tidak diperbolehkan berbicara dengan pemain sebelum menyetujui biaya dengan klub. Ini tentang mempertahankan bakat terbaik dan Bruno Fernandes telah menjalani musim yang luar biasa. Ia tampil fantastis sejak ia berada di sini, ketersediaannya fantastis. Semoga saya tidak mengecewakannya lagi. Penampilannya di dalam dan luar lapangan sangat bagus, pengaruhnya terhadap pemain lain sebagai kapten, saya tidak bisa mengatakan cukup banyak hal baik tentangnya. Itu juga merupakan bagian penting dari strategi transfer untuk memperpanjang kontraknya. Kabar selanjutnya, Owen Hargreaves, manajer harus mengatakan, benar, saya memiliki Casemiro di sana, dia salah satu pemain terbaik kami, dia memiliki kontrak besar. Saya harus menempatkan seseorang di dekatnya untuk membantunya, dan saya akan memberitahu Anda siapa orang itu, ya. Manuel Ugarte, anak itu benar-benar tidak pada tempatnya. Dia pemain bertahan, jadi mungkin itu cocok, Anda tahu, memainkan sedikit formasi double six dan memainkan Ugarte dan Casemiro sebentar untuk menjaga soliditas, memainkan Bruno sebagai pemain nomor 10. Kabar selanjutnya, Andy Cole, Erik ten Hag. Saya tidak terlalu peduli dengan omong kosong itu. Saya benar-benar tidak peduli. Semua orang punya pendapat dan mengatakan apa yang harus mereka katakan dan ingin katakan. Pada akhirnya, Erik ten Hag yang memimpin dan dia layak memimpin karena memenangkan 2 piala dalam 2 musim bukanlah sesuatu yang buruk. Saya mengerti bahwa mereka kalah dalam pertandingan besar di kandang melawan Liverpool dan itu bukanlah pertandingan di mana kami kalah berkali-kali ketika saya bermain untuk Manchester United, tetapi kami baru memainkan 3 pertandingan. Bukan berarti Manchester United bermain buruk dalam ketiga pertandingan itu. Mereka mengalahkan Fulham dan tidak beruntung saat melawan Brighton. Bagi saya pribadi, ini bukan akhir yang buruk dan kita hanya perlu membiarkan Erik melanjutkan pekerjaannya.
Kabar selanjutnya, pemain dengan lebih dari 10 intersepsi dalam 3 pertandingan pembukaan musim Premier League dalam 5 musim terakhir, N'Golo Kante 11 intersepsi, 2020, 2021 Kobbie Mainoo 11 intersepsi, 2024, 2025. Kabar selanjutnya, nama yang saat ini sedang dibicarakan semua orang saat ini di Carrington adalah Gabriele Biancheri. Para pelatih bersemangat dengan potensinya, via @mailsport dari X. Kabar selanjutnya, Galatasaray saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United untuk meminjam Casemiro selama 1 tahun, via @alinacikucuk dari X. Galatasaray sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal penawaran untuk menggaet Casemiro. Paul His Times. Tidak ada peluang sama sekali bagi Casemiro untuk bergabung dengan Galatasaray. Fred Caldeira TNT Sports. Kabar selanjutnya, Teddy Sheringham, Erik ten Hag. Apakah saya pikir dia akan berada di sana pada akhir musim? Tidak. Saya tidak berpikir demikian. Saya pikir dia akan dipecat sebelum Natal. Kabar selanjutnya, Christopher Vivell akan tetap menjabat sebagai Direktur Perekrutan sementara Manchester United untuk bursa transfer Januari setelah memainkan peran esensial dalam bursa transfer musim panas yang sukses bagi klub. Vivell telah menandatangani kontrak hingga Februari dan akan tetap menduduki jabatan tersebut hingga saat itu, dengan kemungkinan ia kemudian akan memangku jabatan tersebut secara permanen. Tyrone Marshall, Manchester Evening News. Kabar selanjutnya, Fenerbahce hari ini tengah berupaya menuntaskan kesepakatan untuk mendatangkan Anthony dengan status pinjaman. Fotomak. Anthony tidak akan bergabung dengan Fenerbahce pada bursa transfer kali ini, meskipun ada rumor yang beredar. Pemain tersebut berkomitmen pada Manchester United, dan berharap dapat memberikan kontribusi saat diberi kesempatan. Sam C. United Stand. Kabar selanjutnya, Zirkzee bukan pembelian gagal. Andy Cole, iya, Joshua Zirkzee baru bermain 3 kali di Manchester United. Kita tidak boleh menghakiminya saat ini karena dia baru sekali starter di United dan itu ketika mereka menghadapi Liverpool. Karirnya masih panjang di United. Ada banyak pertandingan yang bakal ia mainkan dan ia bakal jadi pemain yang penting untuk tim ini. Kabar selanjutnya, buruan pecat Erik ten Hag. Michael Owen, jika Anda ingin melihat Manchester United kembali ke jalur yang benar, mereka perlu bangkit kembali dibandingkan dengan 2 musim terakhir. Mereka berhasil menduduki posisi keempat tahun sebelumnya, yang merupakan hal yang luar biasa jika dilihat kembali. Namun tahun lalu, jika Anda melihat total poin dan Liga Champions mereka, Anda tidak melihat cukup banyak hal yang menunjukkan bahwa mereka dapat finish di 4 besar musim ini. Mereka finish di posisi ke-8 tahun lalu, jadi jika Anda penggemar Manchester United, Anda pasti ingin melihat peningkatan performa segera. Dari posisi mereka tahun lalu hingga awal tahun ini, mereka tetap menggunakan manajer yang sama dan perekrutan yang mereka lakukan mungkin tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Itulah mengapa saya tidak melihat mereka berada di 4 besar. Saya pikir Manchester United akan membutuhkan manajer baru sebelum mereka dapat bangkit kembali. Jadi atas dasar itu, apakah ada yang tidak terkejut dengan awal musim mereka? Mereka mungkin beruntung mendapatkan 3 poin di kandang pada leg pertama dan mungkin kurang beruntung karena tidak mendapatkan 1 poin pun melawan Brighton. Namun, dari sudut pandang manapun, belum cukup banyak perubahan yang terjadi. Saya masih berpikir ada sedikit hal yang perlu diubah di Manchester United sebelum mereka dapat mulai berkembang. Kabar selanjutnya, Rashford harus tinggalkan United. Alan Shearer, dengan performa yang sekarang,
saya tidak melihat Marcus Rashford bisa kembali berkarir di timnas Inggris. Saya sendiri tidak tahu betul ketangguhan mentalnya, atau bagaimana cara dia berlatih. Namun, hanya ada satu jalan balik untuk dia, yaitu dengan berlatih keras dan menunjukkan sikap yang tepat. Melihat dari sisi luar, di mata saya, Rashford seharusnya meninggalkan Manchester United untuk menghidupkan kembali kariernya. Sebab sekarang dia tampak stagnan. Kabar selanjutnya, Andy Cole menyebut Chelsea berpeluang untung besar dari transfer Jadon Sancho sementara United justru merugi. Manchester United membayar lebih dari 70 juta pound untuk Jadon 3 tahun lalu. Jadi itu kerugian besar, bukan? Jadon adalah anak yang sangat berbakat dan usianya baru 24 tahun. Jadi jika Chelsea bisa mengeluarkan potensi terbaiknya seperti yang dilakukan Borussia Dortmund musim lalu, maka itu akan menjadi sebuah keuntungan besar. Ada begitu banyak bakat dan potensi yang belum tergali di sana, jadi jika Chelsea bisa memanfaatkannya dan membawanya ke puncak kemampuannya, maka itu akan menjadi kesepakatan yang sangat bagus bagi mereka. Kabar selanjutnya, United harusnya rekrut Olmo, Luis Saha, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee adalah pemain yang bagus, namun tidak ada satupun dari mereka yang mencetak lebih dari 25 gol dalam satu musim. Untuk pencetak gol, saya rasa tidak ada yang bisa menyamai mereka, namun semoga saja suatu hari nanti Rasmus bisa melakukannya. Di area di belakang mereka, Bruno sendirian di area tersebut di mana dia bisa menciptakan banyak peluang. Itu tidak normal dan itu tidak cukup baik. Saya ingin sekali melihat Olmo bergabung, sebelum ia pindah ke Barcelona. Ia telah membuktikan bahwa ia dapat mencetak gol dan memberikan assist. Ini adalah tipe pemain yang dibutuhkan. Kami melepas Jadon Sancho. Ia hanya duduk di bangku cadangan dan tidak mendapatkan peluang sama sekali. Transfer ini berjalan dengan baik, terutama secara defensif. Saya sangat puas dengan 3 rekrutan di lini belakang. Mereka adalah rekrutan yang bagus tetapi tidak ada pemain yang bisa membuat para pemain di sekitar mereka bermain lebih baik. Kabar selanjutnya, Manchester United saat ini terbuka untuk menambah spesialis rekrutmen senior lain ke tim transfer baru mereka, terutama dengan wakil direktur sepak bola Andy O'Boyle yang akan hengkang. Sami Mokbel, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Rabiot yang ngarep banget gabung Manchester United. Sepanjang musim panas ini ada komunikasi yang intens antara United dan agen Rabiot. Sang agen dikabarkan ingin memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Mereka menilai Manchester United bakal jadi klub yang sempurna untuk sang gelandang. Agen Rabiot tidak sekali dua kali mengontak manajemen United terkait transfer ini. Berulang kali sang agen merayu United untuk merekrut kliennya. Lebih lanjut, Manchester United awalnya berminat untuk merekrut Rabiot. Namun pada akhirnya mereka mengurungkan niat mereka. Ini disebabkan Rabiot meminta gaji yang sangat besar. Karena ia berstatus sebagai pemain free agent sehingga United tidak perlu membayar mahar transfer ke Juventus. Di sisi lain, Rabiot juga meminta bonus yang besar ke United. Situasi ini membuat manajemen Uniter enggan merekrutnya. Fabrizio Romano, caught offside. Kabar selanjutnya, Casemiro bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di Manchester United dan akan menolak pendekatan apapun. Chris Wheeler, Daily Mail. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.